Oleh karena itu, saya menggugat kepada para kiai, para ustadz, dan para ulama. Mari kita tinjau kembali definisi ikhlas kita yang dulu telah kita sepakati. Kita definisikan kembali definisi ikhlas yang lebih membumi, yang lebih memperhatikan kebutuhan manusia sebagai makhluk bumi, bukan memaksa mereka untuk menjadi makhluk-makhluk langit, karena peran itu telah dilakoni oleh para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk. Selama ini kita mendengar definisi ikhlas yang sampai ke telinga kita, dan sebagian besar kita sependapat dengan definisi tersebut. Para salafus saleh mendefinisikan ikhlas adalah pekerjaan membersihkan, memurnikan tujuan hanya kepada Allah. Said Hawa dalam bukunya Tazkiyatun Nafs menuliskan, Imam Al-Ghazali mendefinisikan ikhlas mengambil dari kata khalis yang artinya yang bersih, seperti yang termaktub dalam surat An-Nahl ayat 66 yang artinya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Sehingga orang yang dalam amalnya tidak murni tujuannya hanya kepada Allah menjadi terdefinisi tidak ikhlas. Maka saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk meninjau kembali definisi ikhlas yang kita sepakati, yang telah didefinisikan oleh para salafus saleh tersebut. Karena menurut kami, definisi tersebut adalah tidak tepat diadopsi bagi manusia-manusia bumi, tetapi lebih tepat ditujukan bagi makhluk-makhluk langit. Akan tetapi saya berbaik sangka kepada Imam Al-Ghazali. Beliau memberikan definisi tersebut adalah mungkin ketika umur beliau sudah mendekati jatah umur sebagian besar manusia, sehingga beliau tidak lagi memiliki hajat dunia. Yang ada di pikiran beliau adalah bagaimana mempersiapkan negeri akhirat. Padahal sebagaimana kita ulas sebelumnya, manusia adalah makhluk bumi, diciptakan dan dipersiapkan untuk memakmurkan bumi, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka definisi ikhlas yang telah dibuat para salafus saleh dan yang kita sepakati tersebut menjadi tidak relevan bagi makhluk-makhluk bumi. Menurut kami, definisi ikhlas yang tidak membumi itulah yang menjadi jurang pemisah antara muslim dan non-muslim, menjadi jurang pemisah antara ulama dan umatnya, bahkan menjadi permusuhan sengit yang tak terselesaikan. Non-muslim menjadi terdefinisi manusia-manusia bumi, sedangkan muslim dipaksa untuk menjadi manusia-manusia langit. Apakah kita lupa bahwa kita dan mereka adalah sama-sama makhluk yang masih berpijak di bumi? Bahkan definisi ikhlas kita yang tidak membumi itulah menurut kami menjadi salah satu penyebab keterpurukan Islam yang kini dirasakan oleh umat Islam sekarang ini. Karena mereka dipaksa menjadi makhluk-makhluk langit, padahal peran tersebut telah dilakoni oleh para malaikat. Apakah kita lupa bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin? Maka definisi ikhlas yang kita bangun juga harus mampu diadopsi dan dipahami, serta mengakomodir kepentingan mereka non-muslim, sehingga mereka dapat merasakan keindahan dan kebenaran Islam dan meyakini kemaharahman dan rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sampai di titik tersebut, mereka akan berbondong-bondong untuk menerima kebenaran Islam dengan tangan terbuka. Maka izinkan kami memberikan definisi ikhlas yang lebih relevan untuk manusia-manusia bumi, yang sesungguhnya secara tidak sadar telah kita sepakati bersama, tak kalah dalam keseharian kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada orang-orang terdekat kita dengan bertanya kepadanya, ikhlas tidak memberi sesuatu kepada saya?
Pertanyaan tersebut sesungguhnya bukanlah bermakna karena Allah tidak engkau melakukan amal dengan memberikan sesuatu tersebut kepada saya. Akan tetapi artinya adalah ridho tidak engkau dengan ketentuan Allah, yaitu memberikan kepada saya sesuatu yang saya inginkan ini. Karena hakikatnya ketentuan Allah lah yang menyebabkan kita membutuhkan sesuatu tersebut, dan kini kita mendapati saudara kita sedang memilikinya. Dengan definisi ikhlas beramal hanya karena Allah, maka beramal dengan mengharapkan pahala tetap menjadi amal yang hina bagi para pelakunya. Dan dengan definisi tersebut, kalaupun kita mampu meluruskan niat di awal amal, apakah kita yakin kita mampu ikhlas di tengah-tengah amal dan di akhir amal? Dan ketakutan tidak mampu meluruskan niat hanya karena Allah juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan muslim enggan mengambil peran keduniawian yang rawan godaan, karena takut tergoda sehingga menjadi terdefinisi sia-sianya amal. Sebaliknya, ketika orang yang dipandang cakap dalam pemahaman agama, ketika menerjunkan diri di dalam amal keduniawian seperti bidang politik dan ekonomi, menjadi dibenci oleh umatnya karena dinilai niatnya sudah tidak lagi bersih, karena dipandang ada kepentingan duniawi yaitu kekayaan dan gelimang harta di belakangnya. Sebagaimana kita menghendaki untuk menempatkan dan menghadirkan ikhlas dalam 3 posisi, yaitu di awal amal, di tengah-tengah amal, dan di akhir amal, maka definisi ikhlas ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mampu ditempatkan pada 3 posisi tersebut dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi yang memahaminya. Ridho dengan ketentuan Allah di awal amal akan menjadikan kita orang-orang yang optimis, karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi balasan. Kita meyakini bahwa Allah akan memberi balasan setiap amal kita 10 kali lipat, 100, bahkan 700 kali lipat seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Ridho dengan ketentuan Allah di tengah-tengah amal juga menjadikan kita orang-orang yang realistis. Ketika kita hanya mampu beramal 10, maka kita tidak terlalu memaksakan diri untuk melakukan amal sebesar 100. Kita lebih memilih melakukan amal yang sedikit asalkan kontinu daripada banyak namun hanya mampu melakukan sekali seumur hidup. Dan ridho dengan ketentuan Allah di akhir amal, ketika amal tersebut berbuah seperti yang kita inginkan, tidak lantas menjadikan kita jumawa dan sombong sehingga meniadakan peran serta Allah dalam prestasi yang kita dapatkan. Sebaliknya, ketika amal tersebut tidak berbuah seperti yang kita inginkan, tidak lantas menjadikan kita putus asa dan patah arang, kemudian enggan untuk terus berbuat amal. Maka ridho dengan ketentuan Allah di setiap keadaan sebagai definisi ikhlas menjadikan kita terus termotivasi untuk beramal, namun tetap tidak meniadakan campur tangan Allah dalam setiap sebab dan akibat dari amal yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya menggugat kepada para kiai, para ustadz, dan para ulama, mari kita tinjau kembali definisi ikhlas kita yang dulu telah kita sepakati. Kita definisikan kembali definisi ikhlas yang lebih membumi, yang lebih memperhatikan kebutuhan manusia sebagai makhluk bumi, bukan memaksa mereka untuk menjadi makhluk-makhluk langit, karena peran itu telah dilakoni oleh para malaikat. Kita lebih dibutuhkan di muka bumi ini, sehingga kita bisa merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.